Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sempat tergelitik ya, lihat ada berita soal motor usia lebih dari 3 tahun harus uji emisi. Jadi kalau dilihat dari aturannya, kayaknya aturan itu mengacu untuk wilayah Jakarta, mengacu ke Undang-Undang Gubernur nomor 66 tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa ya kendaraan harus melakukan uji emisi minim 1 kali tiap tahun. Yang unik di situ nggak disebutkan syaratnya ya. Jadi nggak ada ambang batas berapa yang harus dipenuhi. Di situ ada standar, tapi penulis nggak ngerti standar itu mengacu ke alat uji apa ya. Nanti penulis cari lagi informasinya. Jadi dari uji tersebut ditunjukkan bahwa uji tersebut dari undang-undang tersebut pokoknya cuma wajib uji emisi, nggak ada nggak ditentukan harus memenuhi berapa gitu, nggak ada. Ya ini tentu akan jadi sangat mudah kalau standarnya itu menggunakan standar kadaluarsanya pemerintah ya, bukan pakai euro, tapi pakai ya model persen-persenan gitu. Apalagi di situ disebut ujinya bisa dimanapun, di bengkel uji emisi, di tempat uji emisi khusus gitu. Dan setahu penulis, yang bisa uji emisi standar Euro itu cuma satu di nasional tok ya, satu tok tempatnya, nggak banyak. Jadi sepertinya nanti undang-undang tersebut tidak menggunakan standar Euro, tapi standar ecek-eceknya Indonesia ya. Jadi kalau di pemerintah lokal itu ujinya kan pakai kadar persen ya, pakai alat buatan Cina, terus ya wis nggak boleh lebih dari sekian persen. Sementara itu yang uji Euro kan satuannya gram. Jelas nggak mungkin bengkel pinggiran itu mampu beli alat ujinya itu, karena pastinya harganya sangat-sangat mahal. Karena kan uji Euro itu harus dilakukan sambil jalan gitu. Jadi mirip alat dyno gitu.
Nah, nanti misalnya ada pembatasan, ada keharusan limitnya sekian, gimana caranya bisa lolos? Sebenarnya untuk lolos uji emisi itu gampang ya, gampang susah sih ya, tergantung dari standarnya. Soalnya yang namanya standar itu beda-beda kan, yang Euro 1 berapa, Euro 2 berapa, Euro 3 berapa. Dan standar Euro itu menurut yang dari penulis tahu itu cuma diterapkan di kendaraan tipe baru saja. Kalau kendaraan yang sudah di jalanan nggak ada aturan itu. Departemen Lingkungan Hidup ada apa namanya pembatasan berapa emisinya kalau yang berdasarkan mirip-mirip Euro gitu pakai gram, tapi ya nggak mungkin lah pakai standar itu. Paling yang pakai standar ecek-ecek ya. Nah, pingin lolos gitu gimana? Kalau standarnya yang model ecek-ecek persen itu gampang. Ya prinsipnya adalah yang begitu itu emisi itu terjadi karena pembakaran. Emisi makin banyak bila pembakaran tidak sempurna atau ya konsumsi bahan bakarnya besar. Jadi kalau pakai satuannya gram, itu dihitung juga konsumsi bahan bakarnya berapa. Nah, kalau dalam hitungan persen itu cuma memperhitungkan dari kesehatan mesin dan irit borosnya mesin. Kendaraan dimodif belum tentu emisinya lebih parah, belum tentu. Jadi ada contoh ya, penulis sudah lupa tapi di mana itu, kendaraan yang dimodif itu justru emisinya itu berkurang. Karena apa? Ya karena tenaga bertambah dari kendaraan modifikasi ini didapat dari peningkatan efisiensi pembakaran. Jadi kalau diukur per gramnya itu makin makin banyak karena bahan bakar yang dipakai makin banyak. Tapi kalau diukur dari sisi persen itu makin sedikit karena ya pembakarannya makin sempurna. Jadi itulah. Kalau pakai satuan persen gampang. Prinsipnya mesin kondisi pembakaran baik, ya pembakarannya sempurna. Jangan dipikir servis bisa membantu ya, karena kadang kendaraan yang nggak diservis itu bisa lebih efisien selama ganti olinya periodik. Jadi yang sering bikin polusi itu kebanyakan adalah karena kompresi bocor. Kalau di motor ya, kasusnya motor. Karena ya milih olinya oli jelek. Olinya pakai oli rekomendasi pabrikan. Wah, wis dijamin mesin itu cepat rusak. Nah, jadi makanya kayak gini-gini loh. Suara mesin kan kasar sebelah ini. Gampangnya itu bila motornya itu rajin dirawat. Olinya pakai oli yang benar-benar mampu melindungi mesin, bukan yang kalau dipakai sesuai rekomendasi malah bikin mesin aus.
yang kayak oli rekomendasi itu kan, oli ini dijamin bisa 4000 km, tapi begitu beneran dipakai 4000 km aus oblak ya wis. Ya penipuan kayak gitu lah. Sekarang ini kan banyak terjadi. Pabrikan Jepang itu bukan pabrikan yang jujur, tapi suka bohong. Nah, konsumen di Indonesia ini kan merasa bahwa pabrikan nggak mungkin bohong, ya banyak ketipu lah sama pabrikan Jepang. Merek Jepang, oli Jepang, suspensi Jepang, motor Jepang, ya wis gitu. Jadi gampangnya itu bila motor dirawat menggunakan oli yang bagus, bukan oli pabrikan, terutama dari oli ya. Kalau dari bensin, nah ini agak sulit juga. Bensinnya Indonesia ini bikin kotor ruang bakar ya, dibanding dengan bensin-bensin lain seperti AKR, Total, Shell itu. Bensin Indonesia termasuk yang kotor. Nah kalau sudah begini ya butuh karbon clean. Jadi resep kalau motornya itu pakai oli yang bagus, kalau ingin lulus uji pembakaran, itu adalah dengan dengan cukup karbon clean, terus kalau perlu filter udaranya dilepas. Tujuannya filter udara dilepas apa? Ya karena biar makin irit. Nanti kalau pas waktunya itu pakai bensin, pakai yang oktan tinggi, minim pakai Pertamax. Ya kira-kira seminggu sebelum uji itulah minim pakai Pertamax. Kalau bisa beli bensin Shell ya beli bensin Shell. Jangan yang tinggi-tinggi. Kalau bensin Shell pengen ruang bakar bersih pakai V-Power ya. Pakai V-Power. Terus nanti kalau sebelum waktunya uji ganti dengan Shell. Jadi waktu tes bensinnya bensin Shell Super. Jadi waktu pembersihan pakai bensin V-Power, begitu sudah waktu uji pakai Shell Super. Kalau misalnya nggak ada ya, yang terjangkaunya cuma Pertamax, ya pakai Pertamax. Jangan pakai Pertamax Turbo, kecuali kalau memang beneran butuh Pertamax Turbo. Pakai Pertamax, terus pakai karbon clean. Nanti pas waktu mau diuji lepas filter udaranya. Nah, karena kan ngujinya waktu idle ya. Kalau lepas filter udara terus dipakai jalan, takutnya nanti kena brake ignition. Ya jangan lah ya. Terus selain itu, kalau misalnya bensinnya boros, kan kendaraan injeksi kan sering ya, umurnya berapa bulan atau lebih dari setahun motor sering dipakai, itu kan jadi boros toh. Itu normal ya, apalagi kalau bensinnya nggak pakai bensin yang bersih. Nah itu biasanya itu karena sensor oksigen. Sensor oksigennya itu rusak karena ya keseringan kena
bensin yang apa namanya, istilahnya pakai ada apanya, ada kandungan timbalnya atau sulfurnya. Kalau katanya kalau impor itu bensinnya sudah bebas sulfur, tapi ya ternyata kan terbukti bahwa penulis pakai motor penulis di rumah sama istri sama anak dikasih pertalite terus. Nah itu kok jadi boros sekarang. Nah itu tanda bahwa sensor oksigennya sudah rusak. Rusaknya karena bensinnya bensin pertalite. Nah kalau sudah seperti itu ya harus beli lagi sensor oksigen. Kalau yang di bengkel mungkin ngerti ya persamaannya. Oh motor ini bisa pakai sensor oksigennya ini. Karena walau barangnya sama, tapi kalau tipe motornya beda, harga bisa beda. Aneh ya. Ya itu anehnya lah. Ya jelas ya itu sensor oksigen itu wajib lah. Kalau misalnya motor sudah terasa boros, nggak kayak waktu masih baru, nah itu wajib ganti sensor oksigen. Kalau motor karbu gimana? Kalau motor karbu ya tinggal setel tok sih. Biasanya motor karbu itu makin lama justru makin irit karena ya buntu. Kalau nggak buntu sekalipun ya nggak akan makin boros. Motor yang makin boros itu biasanya cuma injeksi. Terus selain itu soal pembakaran, mungkin ada baiknya juga pakai busi yang pembakarannya makin baik, koilnya yang pembakarannya makin baik, atau pakai modif apa yang pembakarannya makin baik. Ya ada sih alat dijual gitu yang bisa bikin pembakaran itu makin baik. Mungkin cuma tambah kapasitor atau apa di anunya, di koilnya. Ada itu, tapi ya penulis di sini nggak melakukan review soal itu. Penulis sendiri pakai apa kalau ingin pembakarannya pakai versi? Penulis sudah pakai pro kapasitor. Pro kapasitor itu jelas bikin pembakaran lebih sempurna ya. Oke, teruskan nanti. Ya lanjut lagi. Kalau penulis sih udah pakai pro kapasitor ya. Jadi pro kapasitor itu membuat pembakaran lebih sempurna. Ya terasanya ya dari akselerasi ya. Jadi penulis ngegas sedikit gini sudah terdengar suara letupan knalpot gitu. Jadi terasa enak lah tarikannya daripada kalau nggak pakai. Apalagi kalau di motor yang tenaganya rendah kayak Honda Beat itu, wah terasa banget lah. Kalau ini ya saking gedenya tenaga, penulis sulit untuk membedakan. Cuma kalau akselerasi ya ini motor ini masih versi 2018 nggak kalah lah sama yang versi 2020, masih bisa ngejar walau ini tenaganya lebih kecil. Ya irit kalau eco riding ya bisa 50 km per liter kalau bensinnya Pertamax. Bensinnya premium pun bisa. Kalau pakai premium agak mepet sih, terutama kalau sudah dingin gitu agak terlalu mepet. Kalau pakai Shell Super ya angkanya turun, nggak tinggi-tinggi. Eco riding mungkin 45 km per liter lah. Ya sebelumnya pernah terus tunjukkan naik lagi saat pakai meseran super, pakai semi eco riding itu 46 km per liter. Kalau ya pro kapasitor ini penulis pakai 3 buah, mungkin terasa terlalu mahal ya, 300.000.
Kalau pingin lebih murah ya tinggal buat Semenite, CEMENITE. Nah kalau Semenite itu lebih murah. Biayanya kalau pingin buat yang cocok untuk satu motor kira-kira 20 ribuan dah. Beli kabel isi 8 sekitar 2 meter 3 meter atau kabel network ya, CAT5E, kabel untuk jaringan komputer, itu ya 2 atau 3 meter gitu. Dipisah masing-masing kabelnya, terus dililit jari kumparan, terus dipotong-potong sesuai dengan rasio yang diharuskan, campur sama semen, wes itu tok wes. Busi jadi makin putih setelah pakai Semenite itu. Pakai pro kapasitor ya sama sih, cuma pro kapasitor kan lebih bisa bertenaga ya. Kalau Semenite itu lebih ke kebersihan mesin sama halusnya mesin. Oh ya, sama nambah oktan. Kalau untuk nambah oktan itu Semenite itu lebih mampu lah. Nah, pakai alat-alat gitu, misalnya merasa punya yang alternatif lain, silahkan. Merasa pingin nyoba 9 power pakai nano card segala, ya bisa, itu alternatif. Ya kalau penulis sih merasa udah cukup ya pakai pro kapasitor, bisa menggantikan itu. Penulis pernah dyno, tenaga di puncaknya bisa naik sekitar 25%, di kecepatan tingginya naik 25%. Bagi penulis itu udah lumayan lah ya. Nah kalau misalnya pakai alternatif, nggak pakai itu gimana? Pakai alat pemutar udara masuk, bisa buat sendiri, bisa beli. Namanya kalau beli itu apa ya, Tornado atau apa ya, penulis lupa. Ya ya kalau misalnya beli ada sih beberapa macam itu, cuma penulis lupa mereknya apa aja ya. Lupa mereknya apa aja. Kalau yang buat sendiri bisa lihat di Avex, AVECS. Itu referensinya di Perancis. Banyak mobil Perancis, merek BMW, merek Peugeot, merek apa gitu, pakai alat itu untuk buat irit dan membuat lolos uji emisi. Selain itu ada juga alat yang pakai model air. Model air itu airnya dijadikan sebagai bubbler gitu ya. Jadi air dibuat menjadi uap dengan bantuan bubbler. Bubbler itu yang kayak gelembung, pembuat gelembungnya yang kolam ikan hias gitulah. Bubbler yang model itu bisa juga, atau pakai uap air. Kalau uap air namanya alatnya spas, atau pakai uap lain lah, model alatnya itu namanya Paul Panton Plasma Engine, ada itu. Kalau yang versi open source-nya namanya GET ya, GEET, entah singkatan dari apa GET, penulis lupa. Tapi itu ya juga untuk meningkatkan pembakaran, terutama di RPM rendah. Nah kalau yang model GEET ini manjur ya untuk mengurangi polusi.
karena NOx-nya berkurang juga. Kalau NOx itu kan biasanya kalau kendaraan diiritkan, dibuat sangat irit, malah justru naik. Nah kalau pakai GET ini kan ada campuran airnya. Nah airnya ini yang akan mengikat nitrogennya sehingga tidak terbentuk NOx itu. Terus selain itu ada juga hidroksi. Nah, hidroksi ini elektrolisis ya, pakai sistem elektrolisis merubah air menjadi gas hidrogen dan oksigen pakai proses listrik. Jadi pakai terminal, pakai apa? Elektrode tahan karat, pakai dari stainless steel, terus dikasih dialiri listrik. Nggak usah pakai ya, tapi nggak usah pakai elektrolit ya, nggak usah pakai katalis. Kalau pakai katalis debunya itu bisa masuk gelembung-gelembungnya bisa warna coklat terus masuk ke mesin ya, itu bikin parah, itu bikin ya merusak mesin. Mending jangan. Nah pakai elektrolit ini memang bisa membuat lebih mudah terjadinya gelembung hidrogen dan oksigen, tapi ya efek negatifnya lebih mudah berkarat elektrodenya. Adalah cara lain. Kalau sudah itu bukan bahasan topik ini lagi. Yang jelas itu intinya semua pakai air. Ada juga yang pakai model pakai bensin dikenakan panas berubah jadi uap. Cuma masalahnya apa? Bensin sekarang ini terlalu banyak aditifnya, jadi nggak bisa dirubah keseluruhan menjadi uap bensin ya. Nanti pasti ada aja endapannya, jadi menghasilkan gam, menghasilkan endapan gitu, menghasilkan ya kerak-kerak di alatnya nanti, jadi nggak efisien. Alternatif lain yaitu yang macam semenet pakai magnet. Tapi kalau pakai magnet cukup banyak juga ya butuhnya ya. Jadi kalau pakai semenet mungkin cuma butuh ukuran segini kecil. Kalau pakai magnet butuh magnet besar, magnet subwoofer gitu ya, magnet ferrit. Kalau magnet neo itu kurang efektif malah. Yang disarankan justru magnet ferrit. Karena apa? Karena medan magnetnya neo itu kecil, jarak jangkaunya itu kecil. Mungkin tenaganya kuat, daya tariknya kuat, tapi kalau sudah lebih dari 1 cm efeknya kecil. Kalau yang ferrit, ferromagnetik, yang warnanya hitam, itu malah justru lebih jauh jarak jangkaunya. Apalagi ya lupa wis. Ya wis lah, kira-kira begitu aja. Jadi kalau untuk bisa lolos uji emisi itu yang penting mesin sehat. Kalau selama pemakaian pakainya oli, nggak pakai oli rekomendasi, pakai oli yang lebih bagus, nggak nuruti rekomendasi bodohnya pabrik, ya pasti mesin bagus lah kondisinya. Nggak sampai oblak macam-macam, nggak sampai ringnya ya, terutama ya ring pistonnya ya, jangan sampai aus. Kalau sudah berasap, nah wis itu bakal sulit untuk lolos. Kalau sudah begitu ya terpaksa harus ganti ya silinder. Kalau sudah ganti silinder, misalnya motornya Yamaha, jangan pakai itu lagi deh. Jangan pakai jangan pakai yang silinder aluminium lagi, jangan beli yang ori lagi, cari yang logam, yang besi. Kalau motor lain ya mestinya bisa lah diservis ya, servis sampai bongkar
valve-nya juga, karena ya biasanya valve-nya juga berkerak. Ya gampang-gampang susah sih kalau sudah kendaraan mau uji emisi itu, apalagi kalau kendaraannya dipakai terus setiap hari. Ya penulis sudah sebutkan cara-caranya lah, gampang-gampangan. Kalau mau nggak bondo, merasa apa, bisa ngatur bensin sendiri ya, ya bisa juga dengan mengurangi. Kalau ngurangi harus pas ya, nggak cuma apa, misalnya bensinnya saja. Kalau bisa udaranya juga dikurangi, jadi nggak cuma bensin yang dikurangi, tapi udaranya juga dikurangi. Jadi misalnya dibuntu kayak diapakan, dihambat udara masuknya, pipanya dibuat makin panjang. Nah, tapi kayaknya nggak usah terlalu khawatir lah, nggak usah khawatir dulu. Baru kalau nanti sudah diharuskan angkanya nggak boleh lebih dari sekian, dan itu acuannya adalah gram, baru itu perlu panik. Kalau masih persen-persenan itu kebanyakan bisa diakali dengan membuat lebih irit. Lebih irit ada dua macam, dikurangi bensinnya atau ditambah udaranya. Kalau mau gampang ya tambah aja udaranya, lepas filter udaranya, pakai knalpot racing. Yang penting kan lulus toh. Cuma hati-hati kalau sudah pakai gitu, buka filter dan pakai knalpot racing, kebutuhan oktan bensin meningkat. Ya jangan sampai ujinya pakai pertalite ya. Kalau biasanya pertamax juga ya pikirkan pakai pertamax turbo. Ya sebaiknya sih pakai bensin yang punya daya pembersih kuat, ya kayak merek AKR atau Shell gitu. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.